Dalam Al-Quran sesungguhnya setiap hari seharusnya kita melaksanakan tafakur. Ya. Makanya Allah selalu mengingatkan tentang kesempurnaan akal. Apalah ta'qilun, Allah selalu menggunakan. Apalah yatafakkarun, apalah yatadabbarun. Maka mari kita pahami sekarang kita berada di akhirnya perjalanan teknologi yang semakin meningkat. Banyak fakta yang terbuka hari ini. Maka Abah sebagai menyambung dari semua. Apa yang sudah kita pahami dari dulu, ya, belum tentu yang kebenaran yang sudah lama diakui benar itu akan terus benar, sahabat. Banyak fakta-fakta sejarah nanti yang akan terbuka ya, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang sudah Allah siapkan. Tidak lebih daripada 30 keilmuan, lembaga keilmuan hari ini. Ilmu filologi adalah ilmu yang disiapkan oleh Tuhan untuk menguji apakah setiap lembaran kertas yang dianggap sebagai kitab-kitab kuno dan lain sebagainya itu benar sesuai dengan zamannya. Hari ini Allah sudah siapkan ilmu filologi. Ilmu arkeologi, Allah sekarang juga sudah siapkan ilmu arkeologi. Sehingga kita sudah bisa mengetahui keberadaan sebuah situs, apakah sejarah yang disebutkan itu adalah ada kebenaran. Maka hari ini juga termasuk dengan ilmu arkeologi sekarang dibuktikan bahwa ternyata apa yang kita selalu selama ini pahami tentang Adam misalnya. Maka pada Injil disebutkan 6.000 tahun, kemudian dalam sebuah hadis 9.800 tahun. Tapi hari ini fakta arkeologi ditemukan batuan tulang manusia yang sudah jutaan tahun. Inilah ilmu pengetahuan yang akan membuka, sahabat. Itulah Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Kata Allah, manusia ini dari berabad-abad hanya sangkaan saja pada Tuhan itu. Sangkaan pada surganya, pada nerakanya, sangkaan. Tapi hari ini sahabat, kata Allah, inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Sementara sangkaan itu tidak menunjukkan kebenaran. Innallaha alimun. Allah itu ilmiah. Dan Islam kata Nabi adalah al-islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah. Maka marilah jangan berpikiran kolot. Nah, maka oleh karena itu hari ini nanti ke depan barangkali selepas Abah tidak ada, maka kalian akan menyaksikan banyak hal yang terbongkar kepalsuannya. Ini Abah kasih tahu dari sekarang. Hari ini contoh orang-orang yang ngaku Habib 500 tahun hari ini terbongkar semuanya. Bahwa 700 orang yang sudah kita uji DNA-nya ternyata tidak menunjukkan mereka itu tersambung pada baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah hari ini, sahabat. Maka nanti ke depan akan banyak lagi hal-hal yang terbongkar, yang semua, maaf ya, termasuk dengan kaitannya dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Maka hari ini adalah Allah dohirkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah jujur, sahabat. Maka ilmu pengetahuan adalah tidak bisa manipulasi. Karena ilmu pengetahuan itu adalah jujur, jelas, nyata, tadi semua ilmiah. Innallaha alimun, Allah itu adalah sangat ilmiah. Maka itulah dalam tingkatan memahami. Jadi pengetahuan tidak hanya sebatas tahu, ya. Maka ilmun tidak bahasa alima, tidak hanya sebatas alima, tapi alima ya'lamu ilman wa ma'laman bahwa alimun wa dzaka ma'lumun. Kita harus maklum dalam segala persoalan. Maka hari ini sahabat juga belum kita tahu lah di Solo ada Homo soloensis umurnya 1,5 juta tahun. Homo wajakensis, Homo florensis, itu sudah ketahuan adalah jutaan tahun. Nah sementara Adam baru 9.800 tahun. Maka itulah fakta hari ini. Kalian akan nanti ya semua harus mulai sedang belajar memahami tentang hakikat Adam tadi semua. Benarkah Adam itu adalah manusia pertama? Ya manusia pertama tapi bukan orang pertama. Maka itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah berfirman inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian para malaikat dan iblis protes dengan alasan mereka dulu bertumpah darah. Itu bukan Adam sebetulnya. Adalah manusia kalau dalam istilah ilmu pengetahuan antropologi sekarang adalah sesungguhnya adalah manusia yang sebenarnya adalah manusia primitif, ya, belum manusia yang modern. Adam adalah merupakan manusia pertama yang modern sebagai khalifah di muka bumi. Maka fakta-fakta yang nanti adalah yang akan terbuka adalah banyak hal, sahabat, termasuk surga, neraka yang harus kalian kan semuanya juga belum pernah ada yang ke sana.
Jadi nggak usah memutlakkan kebenaran. Kalau semuanya juga tidak ada yang pernah ke sana tadi semua ya. Tapi ilmu pengetahuan hari ini akan membuktikan itu semua. Demikian pula ilmu-ilmu pengetahuan lain, sahabat. Hari ini ilmu antariksa, ilmu astronomi, kemudian juga ilmu semua ilmu sekarang ini sedang disempurnakan, dan ini baru 70% daripada kembalinya adalah tingkat ilmu pengetahuan yang sedang didohirkan oleh Allah. Dahulu sahabat, Indonesia, Nusantara ini pernah menjadi sebuah kejayaan yang luar biasa di masa lalu. Bahkan sudah pernah dalam sebuah kisah dituliskan bahwa Indonesia pernah pergi ke bulan. Nah inilah yang mungkin fakta-fakta nanti akan ketemu. Kalau hari ini manusia berbangga berangkat ke Dubai untuk menyaksikan gedung Burj Khalifah yang paling tinggi di dunia. Tahukah kalian sesungguhnya di Laut Arafuru itu ada pondasi. Pondasinya saja lebih tinggi daripada Burj Khalifah. Dan di sini semua sudah ditulis oleh Plato, ada tentang yang disebut dengan Atlantis City, adalah sebuah kota Atlantis, the Lost City tadi semua. Maka inilah tentang kehidupan ini, hanya tentang memahami adalah. Maka mari sempurnakan ilmu adalah sejarah. Bagaimana adalah sejarah adalah kita pahami semua. Sahabat, hari ini semuanya adalah bisa terukur. Nah, berkaitan dengan dunia akhirat pun kalau menurut Abah juga sama, ya. Karena fakta bumi ini adalah sudah demikian lama tadi semua. Seolah-olah adalah menjadi saksi sejarah perginya Bani Ad, Bani Samud, kaum Saba. Demikian pula adalah kaum Mesopotamia, Babilonia, tadi semua, ya. Bahkan sekarang ditemukan secara arkeologi adalah kaum Saba. Sesungguhnya adalah sekarang menjadi Wonosobo di Jawa. Dan yang kalian juga harus paham tentang Ratu Sima adalah sesungguhnya adalah sebetulnya adalah yang kalian sebut Roro Kidul hari ini semua. Sebetulnya adalah yang kalian sebut Roro Kidul hari ini semua. Maka jangan aneh kalau ditemukan fakta-fakta sejarah. Ada candi-candi yang belum terbongkar. Ada candi yang sekarang baru ditemukan di Jawa Tengah yang dimana besarnya lebih besar dari Borobudur. Ada candi nanti Abah nih, catat omongan Abah, akan ditemukan di Jawa Barat, di daerah Garut nanti, dan itu hanya akan terbongkar pada saat terjadi adalah gempa, sahabat. Maka oleh karena itu marilah kita jangan menutup ilmu Allah, ya. Karena ilmu Allah itu sangat luas, sahabat. Maka segala ilmu pengetahuan yang didohirkan oleh Allah, ya, tentang ilmu, segala ilmu, ya, sosiologi, antropologi, ya, astronomi, kemudian fisika, kimia, dan semua banyak keilmuan yang ada ini adalah sesungguhnya adalah akan memberikan gambaran kepada kita yang jelas, sahabat. Nah, orang ribut hari ini tentang pernyataan Abah tentang surga dan neraka adalah sesungguhnya Abah sering sampaikan bahwa sesungguhnya setiap yang namanya dua, surga, neraka, dunia, akhirat, siang, malam, hidup, mati, itu adalah pada titik yang sama, sahabat. Maka oleh karena itu, maka marilah kita adalah mengikuti sejarah dunia ini dengan baik tadi semua. Maka dunia ini tidak akan kemana-mana semua. Itulah sahabat, kenapa perdebatan antara Imam Ghazali dan Ibnu Rus antara tahaput al-falasifah dengan tahaput at-tahaputnya adalah Ibnu Rus. Maka Ibnu Rus adalah seorang ulama yang meyakini, beliau ada ahli ilmu falak juga, yang meyakini bahwa dunia ini tidak pernah ada selama Allahnya ada, begitu. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka pada diri kita manusia ada dua bagian, dohir dan batin. Jadi yang dohir adalah jasad, jadi yang batin adalah ruh. Ada bagian ruh yang tidak akan pernah mati, sahabat. Itulah yang kata Nabi, ada al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min zaril fana ila daril baqa. Kenapa disebut ada kematian? Karena manusia memandangnya adalah dari segi jasad. Padahal diri kita yang sebenarnya, fitrah kita yang sebenarnya adalah ruh yang ada pada jasad ini. Ini yang harus dipahami. Nah, ruh kita ini milik Allah. Maka disitulah sesungguhnya Allah itu adalah qadim, Allah itu adalah baqa. Maka ada bagian yang bako pada diri kita yang ditiupkan oleh Allah pada diri kita. Dan itu tidak akan pernah tidak ada selama Allah ada. Dan saya yakin semua orang Islam menyadari Allah tidak akan pernah tidak ada.
Maka selama Allah itu ada, maka segala apa yang telah diadakan oleh dia, maka akan menjadi, ya, disinilah maka tergantung cara pandang, kata apa ya sahabat. Maka sebenarnya kalau pengertian adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sesungguhnya adalah fid dunya adalah sebetulnya adalah kebahagiaan untuk jasadmu, wal akhirah adalah kebahagiaan adalah untuk rohmu. Maka oleh karena itulah dari awal Allah suruh mengawinkan dohir dan batin, jasad dan ruh. Wa id qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah. Hei Adam, kawinkan dohir dan batin, supaya jasadmu juga akan menikmati ini semua. Maka oleh karena itulah Allah membuat kisah perjalanan. Maka tadi Abah bicara dengan teman-teman di sini yang mengatakan bahwa kalau seandainya itu adalah dari mana dalilnya bahwa kita ini datang dari Allah, baliknya ke sorga, ke neraka itu. Berarti kita telah menolak satu ayat Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah. Kita ini milik Allah. Semua yang berasal dari Allah, milik Allah, wajib kembali pada Allah. Maka sebenar-benarnya surga, yang surga adalah Allah itu sendiri. Maka Nabi sudah bersabda, Mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatar. Tadi semua. Bahwa surga itu tidak bisa dibayangkan menurut pandangan matamu. Surga itu tidak bisa didengar oleh pandangan telingamu. Dan surga itu tidak bisa dikira-kira menurut sangkaan hatimu. Karena surga itu Allah. Laisa kamitslihi. Maka oleh karena itulah sesungguhnya dalam kitab Syirul Asyratu an Sabil Qadir, membagilah manusia kepada 4 alam. Lahut, Jabarut, adalah Malakut, Mulki. Dari semua adalah dari Ruh Al-Qudsi, Ruh Sultani, Ruh Ruhani, Ruh Jismani. Tuh. Maka Allah pada saat bicara tentang jannah, surga di dalam Al-Quran, itulah maka sesungguhnya Allah bicara kepada ruh jismani. Maka itu cocok sahabat surat An-Najm. Karena selama ini juga orang kita, orang Islam memahami Isra Mi'raj itu seolah-olah kejadian satu malam. Sebetulnya surat Al-Isra, Allah bicara tentang perjalanan jasad. Dan Allah bicara tentang perjalanan ruh pada surat yang berbeda. Tapi ketahuilah, surat An-Najm itu lebih dahulu turun dari surat Al-Isra. Allah bicara Sidrah Al-Muntaha itu pada surat An-Najm. Maka kata Allah pada saat sampai di Sidrah Al-Muntaha, Nabi Muhammad adalah melihat Jannatul Ma'wa. Ya. Maka Jannatul Ma'wa itu sesuai dengan apa namanya diuraikan oleh Tuhan Sabul Qadir adalah surga di alam mulki. Artinya surga di alam jasad. Maka oleh karena itulah banyak di Al-Quran bicara dipan, bicara sungai-sungai, bicara batu, yakut, jabarjut, bicara makanan, bicara minuman, bicara buah-buahan. Karena memang surga itu untuk jasadmu. Artinya di sini itu tidak ada lagi tadi semua. Ya silakan. Kalau bagi Abah siap taruh Al-Quran di atas kepala. Inilah bedanya antara isbatul yakin dengan ilmu yakin. Kalau ilmu yakin baru tahu dia kamakola, kata orang semuanya. Itulah bedanya. Dia kamakola, kata orang semuanya. Itulah bedanya. Dan Allah sudah jelas kok dalam Al-Quran. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Allah tidak bicara ruh mutmainnah. Nafsu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Yang disuruh oleh Allah adalah bagaimana dadamu ini memiliki jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Kembalilah. Nah itulah kalau mau ke surga, kembali pada Tuhan dulu. Kembalilah pada Tuhanmu. Kapan? Sekarang. Maka itulah konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sekarang. Tadi semua kita harus kembali dulu pada Allah. Konsep inna lillahi kata Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu adalah ridho dulu, Allah meridhoimu, barulah kata Allah fadkhuli fi ibadi, itu disuruh kita jadi hamba. Fadkhuli fi ibadi, karena pada saat kita jadi hamba, sahabat, kita dijamin oleh Allah. Betul. Maka itulah kenapa di bulan Ramadan kita disuruh untuk melaksanakan syam, dan Allah menggunakan kata kutiba, dan kata kutiba dalam Al-Quran hanya 3 kali. Yang dua Allah seolah-olah menggunakan kata kutiba itu untuk dirinya.
kepada siapapun yang mau mati sekarang, yang mau menjadikan dunia ini akhirat sekarang. Sekarang. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki. Tuh. Sekarang. Rodiyata mardiyah. Kata Allah, fadkhuli fi ibadi, jadilah hambaku. Kalau sudah jadi hamba Allah sekarang pada saat hidup, bagaimana caranya jadi hamba Allah sekarang saat hidup? Al-mutu qabla an tamutu. Karena tidak mungkin kamu masuk surga Allah sekarang kecuali kamu mati dalam hidup. Semua, ya. Kecuali kamu mati dalam hidup. Atau bangun dalam tidur. Itulah Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu adalah tidur dan ketika dia mati terbangunlah dari tidur. Nah itulah maka sekarang kita harus meraih sorga itu. Ada jannatul ma'wa untuk jasadmu. Ada jannatul na'im untuk hatimu. Ada jannatul firdaus untuk fuadmu. Ada jannatul kurbah untuk sirmu. Silahkan. Ini tafsiran saya, tanggung jawab dunia akhirat. Siap taruh Al-Quran di atas kepala saya. Karena insya Allah itu adalah bukan pemahaman nafsu. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami. Maka itulah memahami Al-Quran tidak cukup dengan hanya penglihatan ro'a matamu. Karena pada saat kau gunakan ro'a matamu, yang kau lihat hanya makhluk. Yang kau lihat adalah fikih. Itulah Imam Ghazali mengatakan, ilmu itu hanya satu. Ilmu tauhid, ilmu fikih itu dunia. Tadi semua. Maka pahami sahabat. Ilmu fikih itu untuk mengatur tubuhmu. Tadi semua. Ya. Dan itu dunia. Maka tadi, tergantung kamu ada di sisi mana. Sebetulnya yang harus kamu pahami. Maka disinilah sesungguhnya kenapa Allah bicara tentang kebun, Allah bicara tentang sungai, Allah bicara tentang dipan. Bahkan Allah bicara penduduk sorga itu adalah kamarnya adem. Ya, betul. Tadi karena dia punya AC di rumahnya. Tadi semua adem. Penduduk sorga itu makanannya tidak rusak. Ya, punya freezer, punya kulkas. Alias kaya Mas Budi. Tadi semua. Ya. Dan neraka itu belangsak. Pak Sari, gitu. Masih ngayal saja. Inilah yang rugi akhirnya tadi. Kita ditipu oleh Zionis, suruh mikirin sono. Dia yang menggunakan semua. Emasnya, peraknya, timahnya, tambangnya, timbalnya. Dan kita bahkan jadi tenaganya juga jadi jongos. Nah inilah kita ini ditipu habis-habisan. Sebetulnya kamu nanti pelajari. Dengarkan omongan Abah. Laknat Abah satu seumur kalian. Kalau omongan Abah ini sia-sia tadi semua. Coba. Orang yang isbatul yakin tuh wani ngomong Pak Syari. Tadi semua. Lain dengan orang katanya. Orang yang berantem menantang bahwa siksa kubur adalah di dalam tanah itu. Nggak dijamin saya di kepalanya ditaruh Quran dia yakin. Saya siap malah. Itulah. Karena ngajinya nggak jelas. Makanya akhirnya ini orang sekarang. Udah biarkanlah. Tanah saya jual ke Cina. Tanah saya jual ke orang. Saya jual. Yang penting saya mati ke saya di sono sorga. Akhirnya kita ini sengsara di sini, sengsara di sono ujung-ujungnya. Nah inilah yang terjadi hari ini. Maka saya tidak mau lagi menyaksikan ini terjadi. Karena sudah fakta sekarang temukan banyak fakta. Bahwa sesungguhnya kita ini adalah banyak ditipunya. Termasuk urusan haji, urusan apalah semuanya. Inilah yang harus dipahami ya oleh kita semua. Marilah kita sekarang ini beragama dengan. Itulah kenapa Allah menghormati akal. Apalah takkilun. Tadi semua ya. Marilah kita gunakan akal yang baik, yang hidup. Maka marilah kita memahami Al-Quran. Jangan satu lapis. Mulkiyah, Malakutiyah, Jabarutiyah, Lautiyah. Maka itulah kenapa setiap insan itu memiliki 4 cara lihat. Pada saat engkau lihat Quran dengan mata dohirmu ini. Buat melihat pantat, buat melihat pete, buat melihat tadi semua, maka yang nampak hanyalah dunia. Tapi pada saat kau lihat dengan hati Al-Quran itu, semuanya pengajaran, ilmu pengetahuan. Itulah kenapa sebetulnya hakikat Jibril, Jabaroil itu adalah penglihatan. Jabaroil, inilah hakikat Jibril sesungguhnya. Bukan makhluk yang bersayap. Ini yang harus dipahami. Ya. Kemudian dari situlah kamu akan diajarkan banyak hal, ilmu pengetahuan. Maka tadi orang syariat mengingat Allah dengan tubuhnya. Sholat, puasa, ingat orang syariat mengingat Allah dengan ucapannya. Tadi dikir, mengucapkan ilah, la ilaha illallah mulutnya. Tapi orang tarekat mengingat Allah dengan hatinya. Orang hakikat mengingat Allah dengan rasa. Apapun yang kau rasakan tersambunglah pada hidup.
Tidak ada yang bisa kau rasakan. Rasa kopi kalau kamu hidup. Tahu kamu itu kopi kalau hidup. Dan hidup itu Allah. Rasa gula, rasa ini, rasa itu. Itulah orang hakikat. Orang hakikat menyadari kehadiran Allah dengan rasa. Tapi orang makrifat akan mengingat Tuhannya dengan matanya. Kemanapun dihadapkan. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Itulah kenapa kata Allah, surga yang paling tinggi itu adalah bukan, Gus ini mati Gus. Surga yang paling tinggi itu bukan surga, tapi adalah wujuhui yauma idin nadhirah. Wujuhui, dia memandang kemanapun hanya melihat Allah. Dan tadi, Quran dilihat dengan mata, dunia. Quran dilihat dengan hati, ilmu pengetahuan. Quran dilihat dengan hati, cinta. Tuh, sebenarnya. Kau melihat cinta kemanapun. Mana benda di dunia ini yang bukan hasil cinta. Manusia pun lahir ke dunia hasil cinta. Nah, ada manusia hasil perkosaan. Semuanya. Hasil cinta semuanya. Ayam, domba, kambing. Itu hasil persetubuhan. Persatuan, sahabat. Tumbuhan adalah bagaimana padi yang kau makan. Hasil putik dan benang sari cinta. Semuanya. Semua domba, ayam, anjing, kucing. Semua hasil perkawinan. Pahami. Hasil tauhid semuanya. Ya. Inilah yang barangkali yang harus kita pahami. Dan Al-Quran pada saat dilihat dengan syir, Allah lah yang kau hadapi. Itulah. Maka orang syariat melihat Allah dengan ucapan perbuatan. Orang torikat melihat Allah dengan hati. Orang hakikat melihat Allah dengan rasa. Karena rasa manis asin itu bukan lidahmu. Ingat itu. Karena ada hidupnya Allah. Kalau nggak ada hidup bisa nggak Pak Sadi merasa? Tidak. Berarti kalau gitu yang merasa siapa? Sama, matamu bisa melihat. Hijau, kuning, merah, kuning. Itu bukan mata. Mata itu tidak bisa membedakan hijau, merah, kuning. Itu yang membedakan warna itu hidup. Karena hiduplah kau tahu ini kuning, ini coba kamu cabut hidupnya. Kasih warna di depannya dia. Nggak tahu dia. Ya, inilah yang harus dipahami. Makanya kalau masih cuma ilmu satu lapis, nah jangan bikin kesimpulan tadi semua. Ya, maaf ya sahabat ya, ini saya mundur dulu nih. Semangat ini sobat. Dari Holiday Inn sahabat ini semuanya. Pemandangan Lampung indah tuh. Ini sorga ini, sorga. Coba apa hari ini coba ada yang lagi gali tanah. Matanya blodogan. Keringatnya sampai keluar dari pantat-pantat. Duitnya berapa Mas Budi? Itulah siksa kubur sebetulnya. Kalau ngerti siksa kubur. Maka nggak boleh lagi kita dalam apa kita di situ. Inilah karena kita udah ditipu dengan dalil-dalil palsu. Menafsirkan yang salah pada Al-Quran tadi semua. Dan akhirnya menuduh Allah tadi semuanya. Ya.